sudah bisa berdoa. Seringkali kita anggap bahwa sudah diajarkan di sekolah. Belum. Persepsi itu kadang-kadang salah persepsi kita tentang anak kita. Bisa jadi di sekolah diajarkan, tetapi praktek di rumah doakan kita itu perlu kita ajari, perlu kita kasih contoh. Bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara berdoa itu perlu kita kasih contoh. Maka contoh teladan itu penting. Bagaimana berdoa? Kasih contoh. Gini kalau mau berdoa, kasih contoh. Keraskan suaranya. Biar dia paham. Kalau doa seperti itu ya, kasih contoh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu para yang hormati, di pagi hari itu adalah waktu di awal kita untuk bersyukur pada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ketika Allah bawakan di pagi hari. Ketika di pagi hari itu adalah waktu kita untuk bersyukur pada Allah. Di pagi hari Allah bawakan kita dengan kondisinya segar bugar, bergas, ya. Itu harus kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa pada Allah. Alhamdulillah billadzi padanya ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Anak-anak jenengan sudah diajarkan semua itu di sekolah. Tinggal bagaimana jenengan di rumah itu mempraktekannya untuk menjaga itu. Di sekolah jenengan tinggal kemudian menjaga itu, diajarkan doa mau makan, kita hanya di rumah yang menjaga. Ayo sebelum makan kita doa dulu, ya kan? Setelah makan berdoa lagi, doa. Nah, cuma kita itu para ayah, kita ini ada kala itu merasa nggak sempat, sudah bismillah aja. Padahal sudah diajarkan di sekolah. Maka tugas kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua itu, kemudian apa yang didapat di sekolah itu kita terapkan di rumah kita. Doa mau makan, setelah makan, doa mau tidur, ya kan seperti itu. Tetapi kalau itu kita praktekkan di rumah kita, bukan hanya di sekolah, sampai di rumah juga, nanti dia akan terbiasa. Sampai besar pun dia akan terbiasa untuk berdoa. Sampai dia menikah punya anak pun akan bilang sebelum makan ayo doa dulu. Bahkan kalau kita sudah makan bareng sama anak kita, kalau kita lupa, biasanya dia akan bilang, ya doa dulu. Ketika anak sudah ingatkan kita untuk berdoa, Masya Allah, rasanya di sini tuh senang tapi juga malu. Saya pernah dikatakan sama anak saya tadi, ketika mau makan sama-sama, saya sudah berdoa. Bareng-bareng saya berdoa, tapi saya tidak ajak bareng-bareng. Saya berdoa sendiri, saya makan. Anak saya kata bilang gitu, tidak berdoa belum? Sudah, kok nggak dengar semua ini? Kita senang jika anak kita mengingatkan itu. Maka para yang hormati, apa-apa yang diajarkan di sekolah terkait dengan karakter, ayo kita di rumah kita praktekkan. Di sekolah diajarkan untuk menata sepatu, di rumah sama. Di sekolah diajarkan apalagi kalau mau makan pakai tangan kanan, cuci tangan dulu di rumah. Jika kita mau sinergikan seperti itu, para ayah, maka anak-anak kita nanti sampai besar pun akan berdoa. Namun jika tidak, kita pasang pada sekolah saja, nanti hasilnya kurang maksimal. Ya. Itu. Nah, para ayah yang saya hormati, Allahumma inni as'aluka, yang pertama kita apa? Ilman nafi'an. Yang kedua apa? Wa rizqan thayyiban. Yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Tiga hal ini kita minta sama Allah, minimal di pagi kita jadwal sama-sama anak kita. Ya, minta tiga hal sama-sama. Yang kedua ya Allah, kita minta apa ilmu yang manfaat. Anak-anak jenengan sekolah itu agar Allah berikan ilmu. Mereka dapat ilmu, ilmunya bermanfaat. Bermanfaat itu untuk siapa? Untuk keluarga kita minimal. Minimal untuk keluarga. Ya, kayak tadi itu.
diajarkan doa makan, ayo kita sama-sama. Gitu. Kalau kita sebagai orang tua tidak mau untuk berperan di situ, nanti yang berperan itu akan yang lain, pihak ketiga. Contoh, siapa itu pihak ketiga? Ketika anak-anak kita makan, akhirnya sambil lihat itu. Karena peran kita tidak ada di situ. Tapi kalau kita tidak peran di situ, ngambil peran di situ, makan sama-sama tanpa HP, tanpa TV, kita berperan. Tapi kalau tidak, biasanya dia makan sendiri, biasa sambil makan, sambil lihat, makan sambil lihat, makan lagi sambil lihat. Kadang-kadang yang harusnya selesai 10 menit, selesai bisa 1 jam. Gitu. Nah, maka para ayah yang saya hormati, kita orang tua sebagai ayah itu punya peranan yang sangat besar dan strategis pada anak-anak kita. Nah, ayah para yang saya hormati, saya ajukan saja. Oke, para ayah, gambar itu apa yang bisa dipahami dari gambar itu? Kira-kira? Kenapa Pak? Seorang ayah yang memarahi anak. Ada lagi? Monggo. Nasihati. Ada lagi? Apa lagi? Anaknya tidak mau mendengarkan ayahnya karena ayahnya marah gitu ya. Ada lagi? Monggo. Kenapa? Ada lagi? Insya Allah di sini tidak ada. Insya Allah. Nanti saya tunjukkan. Lanjut lagi. Kalau ini, apa yang jenengan lihat dari gambar itu? Monggo. Kalau tadi, ya ayah yang memarahi anaknya, atau sebaliknya anak tidak mau mendengarkan karena ayahnya marah. Kalau ini, namun ini, tuh ada anak, ayahnya sedang di sawah, anaknya mau berangkat sekolah, datangi ayahnya. Kalau anggaplah posisi kita seperti itu, kita sedang bekerja, anak kita datang mau berangkat sekolah, kira-kira senang nggak kita? Senang. Berarti anak kita itu mengakui keberadaan kita. Berarti anak kita menganggap kita itu adil. Berarti anak kita itu respect pada kita. Yang repot itu jika anak mau sekolah tidak mau nyari orang tuanya untuk pamitan. Kasihan diri kita. Jangan sampai anak kita mau berangkat sekolah langsung berangkat aja. Apalagi kita dikasih samu, wis tak saling tidak apa. Nah, ini tugas kita para ayah untuk menata itu, menata bagaimana rumah itu menjadi rumah yang kondusif atau tidak, itu kita para ayah. Mau dijadikan rumahnya itu rumah yang berhujan nantinya atau tidak, ya kita. Itu ada di kita. Maka selama kita sebagai ayah bisa memposisikan fungsinya dengan baik, maka insya Allah rumah itu akan terposisikan dengan baik. Namun sebaliknya, jika kita tidak mau ambil peran di dalam rumah itu, ya, maka rumah itu akan terasa hampa. Hampa akan peran seorang ayah untuk anak-anak. Okay. Nah, tentunya jika kita ingin anak-anak kita nanti sampai besar itu mau saling, mau datang ke kita, ya dari kecil kita tata. Kalau menunggu mereka sudah besar, sudah SMP, SMA, sudah. Maka kesempatan ketika putra putri jenengan masih kecil itu adalah saat yang tepat. Saat yang tepat. Kalau dalam agama kita itu, justru pendidikan di agama kita itu bukan ketika sudah lahir, justru diawali ketika masih dalam kandungan. Ketika ruh pertama kali Allah berikan Nah, oleh karena itu para ayah sekalian, ayo orang kita di sini, bagaimana anak-anak kita itu respect pada kita sebagai ayahnya. Bagaimana mereka melakukan apapun selalu cari kita orang tuanya, selalu izin pada orang tuanya. Okay? Ayah tidak para ayah yang sempurna. Maka kita perlu paham bahwa ini
Kita ini adalah orang-orang zaman dulu. Kita ini lahir ini bukan zaman sekarang loh. Kita ini lahir ketika zaman dulu orang tua kita mendidik kita itu masih dengan ketegasan yang luar biasa. Gitu. Ngaji satu tes. Gitu. Kita ngaji nggak bener, duduknya nggak bener, ngomongnya nggak bener sama ustaznya jadi tes. Oke. Anak kita itu fisiknya kuat. Kita itu orang sudah ibaratnya sudah lahir zaman dulu, tapi kita ini mendidik putra-putri kita itu zaman sekarang. Sehingga kalau kita tidak mau belajar, ya kita akan ketinggalan. Contoh gadget saja aja dengan bisa jadi kita itu kalah dengan anak kita dalam gadgetnya. Zaman kita dulu buru-buru ada gadget, HP saja itu masih Nokia 3310, 3315, hanya SMS. Ya ada seperti sekarang. Zaman jenengan mungkin TV juga satu desa juga mungkin hanya ada berapa. TV hitam putih kadang-kadang satu RT cuma ada satu, ngumpul semua. Gitu. Zaman sekarang semua ada dalam agama. Maka karena kita adalah orang ya zaman dulu, kita adalah orang zaman dulu, zaman old, tapi kita ini mendidik anak-anak zaman sekarang yang tingkah pola yang tidak sama dengan kita, yang tantangannya tidak sama dengan kita dulu zaman masih kecil. Kita dulu harus ngaji di maghrib, lampunya lampu break, tidur sudah. Mau kemana? Sepi. Tapi anak sekarang meskipun nggak keluar tapi di kamar. Maka para yang saya hormati, ayah punya tugas, punya peran yang sangat besar sekali dalam tangga kesana. Boleh kita adalah orang zaman dulu, tapi kita tidak boleh kalah dengan anak kita, terutama kepada anak kecil. Maka tadi saya katakan, kita adalah orang yang hebat. Mau nggak mau kita harus adaptasi dengan berbagai segala cara, dengan segala tantangan anak kita. Ya, kita adalah manusia zaman dulu, tapi kita mendidik manusia zaman sekarang. Nah, para ayah yang saya hormati, maka sebagai orang tua itu, ketika mendidik ini kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah para ayah, nih, mau tidak mau kita sebagai ayah harus jadikan idola bagi mereka. Sekarang saya tanya, jadi orang nanya nggak kepada anak-anak, apakah mereka mengidolakan kita? Jangan tanya. Nah, idolamu siapa? Selain Rasulullah siapa idolamu? Tanyakan pada mereka. Apakah mengidolakan ayahnya? Apakah mengidolakan ibunya? Rata-rata kabulkan tidak. Padahal kita ini ayahnya yang setiap hari bekerja itu dia. Ibunya melahirkan, ya, taruhannya nyawa ini dia. Tapi berapa banyak anak yang kemudian tidak mengidolakan orang tua? Kira-kira yang salah siapa? Kira-kira yang salah siapa? Para ayah. Diri kita. Jangan tanya, bagi mereka idola itu seperti apa sih? Coba jangan lihat kalau mereka lihat televisi atau mereka lihat YouTube, itu para idola mereka itu. Contoh-contoh lihat Upin Ipin. Oh, idolakan Upin, apa sih hebatnya Upin Ipin? Jangan tanya. Kalau kita mau sedikit repot ya gitu, apa sih idolanya Upin Ipin? Coba dilihat. Mereka lihat lagi, Doraemon, apa ya? Mereka lihat lagi film yang lain lagi. Jadi ternyata kita ini tidak diidolakan oleh anak-anak kita. Padahal kita sudah jelas berjuang untuk mereka. Sementara anak kita mengidolakan yang lain, tokoh yang lain, orang yang lain yang tidak banyak peran pada anak. Maka para ayah sahabat mau tidak mau ini kita. Ini. Jadi itulah bagi mereka. Karena ketika anak itu mengidolakan sesuatu, mengidolakan tokoh, dia akan ngikutinya. Ngikutinya. Contoh mengidolakan waktunya zamannya dulu, zamannya Batman. Sampai pengen beli pakaian yang ada seperti Batman. Saking idolanya. Ya. Pernah ada film Masa and the Bear.
ya kan? Sempat booming, anak-anak perempuan itu banyak yang suka pengen dulu itu. Kayak Masya. Kenapa? Para ayat? Karena ini mereka anak-anak kita itu akan senantiasa meniru para idolanya. Nah, kita yang di rumah kumpul bareng sama mereka, mau tidak mau kita posisikan diri kita seperti idola mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha menjadi yang terbaik, menyenangkan bagi mereka, komunikasinya lancar dengan mereka. Kan idola itu kan, kalau mereka itu kan luar biasa, sosok yang luar biasa. Maka para yang saya hormati, sekali-kali jenengan juga perlu menyampaikan pada anak jenengan bahwa jenengan itu percaya apa? Ayah kerja gini, sampaikan. Jangan-jangan anak kita nggak paham lagi kerjaan kita. Jangan sampai para ayah. Kalau perlu diajak sekali-sekali, biar tahu betapa kita itu bekerja untuk mereka. Sehingga ketika seperti itu para ayah, harapan kita, anak kita itu akan mendengar kita, respect sama kita. Ya, maka ayo sama-sama kita percaya masing-masing ya, diri kita dengan saya juga sama ya, sama-sama ke sana kita berusaha menjadi idola ya, menjadi idola bagi mereka ya. Nah tentunya idola itu harus senantiasa seperti ini yang diberikan keteladanan. Kalau kita ingin anak kita itu mau rajin sholat subuh berjamaah, maka kita orang tua mau nggak tahu harus bangun pagi, bangunkan dia untuk sama-sama sholat. Karena jadi teladan. Maka Rasul itu kan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, teladan. Kalau sudah keteladanan yang kita berikan pada anak kita, maka mereka akan meniru kita. Tapi sebaliknya jika kita kemudian nyuruh mereka sholat, Mas, dan sholat ke masjid atau sholat sudah maghrib, tapi kita malah gini-gini, ya mohon maaf. Lama-lama ketika dia sudah semakin besar, SMP gitu, dia kan berani nanya, oh ayah nyuruh sholat tapi ayahnya malah gini-gini. Kadang ngomongnya nggak ke kita, ke siapa ngomongnya biasanya? Ke istri kita. Udah, ayah itu nyuruh kita untuk sholat jamaah tapi ayah malah gini. Itu. Maka para yang saya hormati berdoa pada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Minta agar Allah berikan apa? Rabbi shrah li, dilapangkan dadanya. Dilapangkan dada kita. Ketika anak kita mengatakan seperti itu lewat istri kita, alhamdulillah, bersyukur. Yang repot itu kalau kemudian anak sudah protes lewat ibunya, kitanya malah marah. Itu yang harus kita pilihkan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, para ayah yang seperti orang tua harus apa lagi? Maka sudah betul jenengan mengatakan di SD Ahmadiyah, pilihkanlah guru-guru yang terbaik yang memiliki keteladanan. Nggak salah, sudah betul. Cari guru-guru yang profilnya bagus. Di SD Ahmadiyah sudah.
masih sekolah dulu, masih kecil dulu. Kalau teman ingat ya, selalu maghrib itu orang tua zaman dulu bilang apa? Maghrib, sholat jamaah, habis itu ngaji. Ya, entah ngaji di musola atau ngaji bareng orang tua sama-sama. Ketika itu karena itu kita lakukan mulai kecil, akhirnya sampai besar pun kalau maghrib kita harus selalu di rumah itu segera ke sana. Nah kita juga harus mulai itu sebagai benteng kita, benteng keluarga kita. Ya, maka kembali para ayah ini kita sudah pas ini dengan memilihkan guru yang terbaik di sekolah terbaik ini di SDK. Yang ketiga para ayah yang saya hormati, orang tua itu kalau menasihati itu ini nih, menasihati itu harus dari dalam hati yang baik. Yang berat itu kita menasihati ketika anak kita itu sudah melanggar, itu paling berat. Karena ketika dia sudah melanggar, kita nasihati, kita biasanya sudah bukan nasihat lagi, lebih ke arah apa? Lebih ke arah marah. Maka cara yang terbaik adalah menasihati mereka adalah ketika kondisi mereka nyaman, kondisi mereka tidak sedang melakukan kesalahan. Ya dengan cara kita diikuti. Dengan buat satu waktu yang bisa kumpul bareng-bareng, apakah setelah maghrib, apakah setelah isya sebelum tidur, kumpul bareng-bareng. Jadi jangan menunggu ada kesalahan anak kita, kesalahan baru kemudian kita nasihati. Biasanya itu akan langsung kita nasihati, dia langsung menolak, dia langsung menangkap, nggak masuk nasihatnya. Maka buatlah, carilah waktu yang terbaik yang kita bisa menasihati mereka. Atau habis subuh, setelah sholat subuh jamaah sama-sama, kemudian kita oke. Nah, oleh karena itu para yang saya hormati, yang keempat adalah yang harus kita lakukan adalah orang tua itu harus mendidik anak-anaknya dengan teladan dan hikmah. Contoh masih berdoa, lihat gambarnya ini. Ya, lihat gambarnya ini. Sang anak menirukan ayahnya. Maka poinnya adalah teladan itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah dari anak ke orang tuanya. Ya, poinnya adalah bahwa keteladanan itu dari kita orang tuanya kepada anak-anak kita, bukan sebaliknya anak-anak yang selalu kepada kita. Maka para yang saya hormati, berikan contoh pada mereka, berikan contoh cara berdoa. Ayo nak berdoa sama ayah. Ayo nak berdoa, ini caranya ya berdoa. Bacaannya seperti apa? Dituntut. Cara berdoa yang spesifik, doakan ayah seperti apa? Doakan, sampaikan ya. Doakan bunda seperti ini kan? Doakan adik kakaknya seperti ini. Maka para ayah yang saya hormati, ayo kita ini memegang peran penting dalam keteladanan pada anak kita. Kita pengen anak kita jadi anak yang baik, kita pengen anak kita jadi anak yang hebat, maka orang tuanya itu harus menjadi teladan kebaikan dan teladan kehebatan untuk putra putrinya. Oke, itu. Dan yang kelima para ayah yang saya hormati, ini sering kita